Salam saudara kasih, kita akan memuji Tuhan hari ini. Naikkan pujian dari hatimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang lalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau jadikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku percaya di dalam kehidupanku hanya Kau tempatku berserah. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau jadikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Salam saudara kasih, hari ini kita baca firman Tuhan dari kitab 1 Petrus 4 ayat 15 sampai dengan ayat 16 berbunyi demikian. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya." Tema firman Tuhan hari ini adalah bertahan dalam lembah penderitaan. Saudara kasih, bertahan dalam lembah penderitaan yang seolah-olah menuntut untuk menyerah. Jadi ketika kita bertahan dalam penderitaan, kita dituntut untuk menyerah. Adalah sesuatu yang berat dijalani. Orang kadangkala di dalam penderitaan, bagaimana agar keluar dari persoalan tersebut?
Tetapi saudara kekasih, dapat kita lihat bahwa tujuan daripada penderitaan adalah kemuliaan kita. Kita dimampukan untuk bertahan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara kekasih, ketika kita mengalami penderitaan, mari jangan ambil jalan pintas, tapi yang kita ambil adalah tetap bertahan dan meminta dari Tuhan Yesus agar kita dimampukan untuk melewati masalah, persoalan, tantangan, sakit, penyakit. Oleh sebab itu saudara kekasih, 3 poin yang akan kita pegang hari ini tentang bertahan dalam lembah penderitaan. 1. Pada dasarnya manusia cenderung berbuat dosa. Oleh sebab itu, maka kita harus waspada dalam menjalani kehidupan. Dari sejak awal, bagaimana manusia tersebut selalu cenderung berbuat dosa, sampai kepada bagaimana yaitu iblis mencoba mendekati Hawa dan Adam. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa, sehingga di sini dapat kita lihat kecenderungan manusia selalu berbuat dosa. Maka saudara dan saya harus waspada dalam menjalani kehidupan. 2. Yesus sendiri juga menderita ketika menuju salib yang harus kita teladani. Yesus menjadi teladan yang luar biasa. Tuhan sendiri yang turun dari surga, dia harus menderita, dia disesah, dia dicambuk, dia dipukul, dimasukkan mahkota duri ke kepalanya, kemudian dia juga memikul salib sampai Golgota. Dia tidak melawan, dia tidak memberontak terhadap penderitaan yang dialami. Itulah menjadi satu teladan yang dilihat oleh orang percaya, yang harus diikuti, yang harus dikerjakan, sehingga ketika penderitaan terjadi dalam hidup kita, mari kembali kita mengingat bagaimana teladan Yesus yang telah diberikan ketika dia memikul salibnya, ketika dia disesah, sampai ketika dia dipukul dan dicambuk, serta kaki dan tangannya dipakukan untuk menderita di kayu salib, dan yang terakhir lambungnya ditusuk dengan yaitu pedang daripada para serdadu, dan akhirnya dia juga harus mati. Saudara kekasih, saudara dapat kita melihat bagaimana penderitaan tersebut adalah satu bentuk yang harus kita teladani, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, jangan kita menyerah. Jangan pernah kita menjadi undur, karena kita tahu kemuliaan Tuhan dinyatakan dari hal tersebut. Yang ketiga, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, dan cobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, dan dia menyediakan jalan keluar sehingga kita mampu menanggungnya. Inilah poin yang harus kita pegang. Inilah yang harus benar-benar kita pegang. Jangan kita keluar dengan cara kita. Biarlah senantiasa apapun penderitaan, sakit, penyakit, masalah, persoalan, Tuhan turut bekerja. Di dalam Roma 10 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Oleh sebab itu, kalau Anda mengasihi Kristus, Anda harus mengingat bagaimana teladan Yesus dalam poin yang kedua tadi. Dia sendiri menderita karena Anda dan saya, agar saudara dan saya melihat teladan yang diberikan Tuhan, sehingga jika kita menderita di bumi ini, kita harus kuat, kita harus kokoh, dan kita harus bertahan di dalam lembah penderitaan sehingga kita menuju kemuliaan. Oleh sebab itu, jangan bimbang,
jangan ragu. Mengikut Tuhan adalah satu keputusan yang luar biasa, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap engkau putuskan bahwa penderitaan yang engkau alami adalah bagian kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Mari kita percaya, bersama Tuhan kita lebih pemenang. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa memberikan kami pertolongan. Tuhan, kami tahu bahwa apapun penderitaan, apapun masalah, apapun penyakit, apapun hal-hal yang kami hadapi, kami tahu itu adalah bagian yang senantiasa Tuhan izinkan agar kami kuat, agar kami mampu, agar kami senantiasa mau tetap hidup di dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu, siapapun engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, kau yang mendengarkan, dikuatkanlah engkau. Kau yang mendengarkan firman Tuhan, diteguhkanlah engkau. Percayalah kepada setiap firman Tuhan yang menolong, yang menyertai, yang menyembuhkan, bahkan memberikan jalan keluar apabila engkau mengalami penderitaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di akhir minggu ini kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, agar kami tetap menjadi orang yang setia, orang yang rajin, orang senantiasa mau memuliakan Tuhan dari segala kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, bersama Tuhan kami lebih menang. Hari ini kemenangan, penyertaan, perlindungan, kasih anugerah menjadi bagian kami, karena salib Kristus menjadi kekuatan kami yang senantiasa kami teladani. Yesus sudah menderita agar kami menang. Yesus sudah mati agar kami selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, dan kami sudah menerima kemenangan yang berasal dari Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.